dihasut masuk FTMD sama kakak, tapi gue nggak suka kalkulus dan gue nggak suka fisika. Paling sukanya Before watching this video, don't forget to subscribe. Thank you so much, guys. Terus yang terakhir, pesan untuk calon mahasiswa yang mau masuk metalurgi, material. nama Anggi, jurusan Teknik Material, Fakultas FTMD, Teknik Mesin Dirgantara, angkatan 2015. Jadi gue lagi semester 8 sekarang, sama asal daerah dari Jakarta. Teknik material itu adalah jurusan yang secara simpelnya mempelajari bahan-bahan yang akan lo gunakan sehari-hari. Nah, bahannya itu nggak cuma kayak bahan bangunan gitu. Jadi kan banyak kan toko material, toko bahan bangunan. Ini enggak. Jadi kayak misalkan lo punya HP, terus biar HP lo ringan, tahan banting, tapi harganya juga bisa murah, lo harus pakai bahan apa. Terus selain kita belajar milih bahannya, kita juga belajar buat ngedesain. Jadi kayak lo mau sesuatu yang ringan tapi kuat. Nah, gimana caranya lu bikin sesuatu itu? Sebenarnya ini bukan official kakaknya apa aja, tapi generally dibagi 4. Itu logam, 5 deh, logam, polimer, keramik, komposit, sama biomaterial. Yang biomaterial baru ada tahun ini. Anggi ngambilnya apa? Biomaterial. Teknik material itu gara-gara ini dihasut masuk FTMD sama kakak, tapi gue nggak suka kalkulus dan gue nggak suka fisika. Paling sukanya kimia, jadi masuknya material. Kalau buat gue, karena gue lebih tertarik sama biomaterial sama komposit, mata kuliah yang seru buat gue hal-hal yang berbau biomaterial sama komposit. Kayak gue belajar tentang anggapannya polimer lah. Gue udah belajar polimer, gue belajar polimer alam gitu-gitu. Itu menarik buat gue. Tapi kalau yang susah itu adalah semester 3 sama semester 4 kita tuh masih nggak banyak sih, tapi beberapa matkul tuh ngambil dari mesin. Jadi kan sebenarnya kayak keilmuannya beda gitu, tapi kita tetap dipaksa suruh belajar, jadi ya itu susah. Kayak sama-sama yang lain deh, jadi himpunan, terus nanti ada forum-forum gimana-gimana, tapi sebenarnya himpunan di material tuh nggak se-strict gimana banget ya. Jadi ya asal ada aja lah, nggak usah yang sampai gue harus datang ke sekre sampai jam 11 malam gitu. Suka duka, sukanya adalah karena gue emang tertarik banget sama pelajarannya, jadi menurut gue generally pelajarannya akan lebih gampang dicerna. Tapi dukanya itu adalah semester awal, semester 3, semester 4 masih banyak matkul mesin yang susah banget, jadi itu kadang bisa bikin nilai turun juga. Contohnya matkul? Contohnya gambar mesin, tapi gambar mesin tuh penting banget. Abis itu ada lagi yang namanya analisis teknik dasar. Sebenarnya itu matematika teknik, tapi pertanyaannya itu lebih ke aplikasi secara di teknik mesin, jadi kayak di kita nggak terlalu relevan gitu. ITB dari undangan SNMPTN, jadi ya udah daftar di sekolah. Kan biasanya sekolah-sekolah ada tuh daftar dibantuin sama sekolah. Ya udah gue iseng daftar SNMPTN soalnya kakak gue udah di ITB angkatan 2014. Nah terus gue sebenarnya daftarnya nekat doang, jadi gue nggak ada pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihan gue cuman FTMD ITB doang, tapi diterima. Dari sekolah ITB ada berapa? Dari sekolah tuh ada 33 kalau nggak salah. Sekolah gue sekolah swasta sih, jadi nggak sebanyak kayak SMA. Peluang karir. Nah, jadi kalau alumni yang dulu angkatan 2005 sampai 2010 itu banyak kerja di oil and gas. Kenapa oil and gas? Padahal FTMD. Jadi tuh
kan biasanya banyak material-material yang dipakai kayak misalkan pipa buat ngalirin minyak. Nah itu tuh yang inspeksi atau enggak yang quality control tuh biasanya dari jurusan kita. Nah kalau misalkan yang sekarang ini makin banyak ilmunya yang lain selain logam, jadi ada yang juga lari ke biomaterial atau pharmaceutical, kayak gimana cara packaging obat atau packaging makanan atau apa gitu yang paling nggak bahaya buat tubuh. Terus kita juga yang jadi concern itu adalah sustainable development. Jadi gimana cara bikin sesuatu yang tadinya nggak bisa di-degrade jadi bisa di-degrade secara cepat, kayak misalkan bioplastik gitu. Itu juga dari keilmuan kita. Kemampuannya kita tuh sebenarnya lebih bisa inspeksi sih, lebih ke inspeksi dan pemilihan material. Jadi kalau misalkan ada yang konsultasi nih ke anak material, kayak kami mau bikin kayak gini nih, material yang baik apa ya, itu adalah keahlian di teknik material, bisa milihnya, terus bisa ngejelasin apa bagusnya pakai bahan ini, apa bagusnya pakai bahan itu, kenapa pakai duplex, kenapa pakai stainless steel, itu bisa. Kebanyakan alumni kemana? Maksudnya alumni Udah kerja. Alumni yang udah kerja kemana ya, beragam sih, cuman sampai sekarang yang banyak kelihatan tuh di oil and gas sih. Jadi ada yang di Exxon Mobil, terus ada yang di Pertamina, ada yang di manufacturing juga banyak, di Krakatau Steel atau di otomotif, di Honda, di mana. Tapi yang kerja di Bea Cukai juga ada, yang lanjut S2 juga lumayan banyak. Orang tuh sebenarnya nggak ada yang unik banget sih buat gue, karena dari awal gue mikir material ya emang kayak gitu. Tapi sebenarnya yang cukup unik kalau dibandingin sama mamet-mamet di kampus lain adalah kita tuh jauh lebih fokus belajar ke plastik, keramik, sama kompositnya. Kalau misalkan mamet di jurusan di uni lain tuh banyak ke logam doang. Jadi kita ilmunya bisa dibilang ya luas lah. Jadi kalau buat yang mau masuk material ya nggak apa-apa, masuk aja. Kayak di ITB tuh banyak yang bilang material itu jurusan buangan lah, di bawah mesin kayak atau apa. Tapi kalau dibilang ilmunya buangan juga enggak gitu. Karena kalau misalkan cari di luar negeri, material itu adalah sesuatu yang lagi berkembang banget. Sedangkan mechanical engineering itu adalah ilmu yang udah hampir berhenti. Jadi kalau misalkan lu mau mendevelop sesuatu ke depannya atau lu ingin menemukan sesuatu sebagai engineer, akan lebih baik kalau lu masuk teknik material. Yang pelajaran yang harus bisa kimia. Sebenarnya kimia juga nggak harus bisa banget, karena di kita tuh fokusnya ke kimia material yang emang beda banget sama kimia yang biasa. Tapi tetap mainnya ke struktur-struktur gitu sih, tapi nggak kimia banget kok. Ntar pokoknya bakal belajar dari awal lagi di semester 3. Udah. Udah, makasih. Thank you.